Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Zulfa Iza Arbianti Rasyida dari Prodi Pendidikan Biologi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal statistik parametrik, yaitu terkait dengan uji chi-square, di mana seperti yang kita tahu, uji chi-square atau uji chi kuadrat ini merupakan uji dalam statistik parametrik atau uji normalitas yang sering digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Kemudian video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biostatistika yang diampu oleh Ibu Sri Cacik MPD. Baik teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Jadi saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Diketahui data skor 32 siswa kelas IPA 1 dalam menyelesaikan soal-soal tryout biologi di SMAN 6 Tuban. Kemudian setelah ada soal ini, di bawahnya disajikan tabel-tabel yang memuat data skor sebanyak 32 siswa. Nah, skor ini disajikan secara acak di dalam tabel. Kemudian diketahui juga taraf signifikansinya itu 5%, dan pertanyaannya, ujilah normalitas dari data tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk menguji apakah data yang dimaksud itu berdistribusi secara normal atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah kita membaca soalnya, langsung ke cara penyelesaiannya. Nah, untuk cara penyelesaiannya sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan hipotesis, di mana HO atau H0 itu merupakan data yang berdistribusi normal, sedangkan HA itu merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Dengan syarat, jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima atau HA ditolak. Dan jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak atau HA yang diterima. Jadi teman-teman, di sini kita tahu bahwa merumuskan hipotesis itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena hipotesis ini nantinya akan digunakan pada saat akhir pengerjaan. Jadi hipotesis ini digunakan untuk menentukan apakah data yang sudah kita hitung dengan beberapa rumus itu berdistribusi normal atau tidak pada akhirnya. Jadi kita harus tahu hipotesisnya seperti apa. Kemudian setelah kita merumuskan hipotesis, yang kedua kita menentukan rata-rata dan standar deviasinya, di mana rata-rata yang dimaksud di sini adalah X bar. Jadi lambangnya itu adalah X bar. Kemudian selain rata-rata, kita juga harus menentukan standar deviasi. Mengapa demikian? Karena untuk perhitungan setelahnya, untuk menemukan X hitung yang nanti, kita harus mengetahui standar deviasinya dulu, seperti itu. Nah, di sini saya sajikan kolom tabel sebelum menentukan rata-rata dan standar deviasi. Kita harus membuat kelas interval terlebih dahulu, karena kan tadi data yang disajikan di dalam soal kan hanya berupa skor-skor siswa saja yang ditulis secara acak, dan kita harus mengelompokkan skor-skor tersebut di dalam kelas interval, seperti itu, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, ini setiap kelas interval ini saya beri jarak atau interval sebanyak 10. Misalnya saja mulai dari nilai 30 sampai 39 itu kan memiliki rentang 10 nilai. Kemudian selanjutnya 40 sampai 49, 50 sampai 59, dan seterusnya. Jadi kelas interval ini nanti akan menentukan skor-skor siswa yang tadi sudah disajikan di dalam soal itu masuk ke dalam kelas interval yang mana. Contohnya saja nilai 34. Nah,
34 itu kan berada pada nilai antara 30 sampai 39. Jadi tentunya nilai 34 akan masuk ke dalam kelas interval yang pertama atau 30 sampai 39 seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan kelas intervalnya, kita harus menentukan BKI atau batas kelas interval dengan syarat untuk menentukan batas bawah itu harus dikurangi 0,5 dan untuk menentukan batas atas itu berarti ditambah 0,5. Misalnya untuk kelas interval yang bawah ini ya 30 sampai 39. Untuk mengetahui batas bawah, berarti batas bawahnya itu adalah yang 30, nilai yang terkecil, dan batas atas itu adalah yang nilai yang terbesar. Jadi tadi karena batas bawah dikurangi 0,5 berarti 30 dikurangi 0,5, hasilnya 29,5, dan batas atas 39 itu ditambah 0,5 jadinya 39,5. Dan ini juga dihitung sampai pada kelas interval yang terakhir, sama untuk perhitungannya. Nah, setelah kita mengetahui BKI, kita menuliskan juga OI. Nah, OI ini biasa juga dilambangkan dengan FI. Jadi sama saja, di mana OI dan FI ini merupakan frekuensi. Misalnya pada kelas interval 30 sampai 39 itu terdapat 4 nilai. Jadi pada frekuensi harus kita tulis 4 nilai. Jadi ini disesuaikan dengan data yang ada pada soal, yang disajikan pada soal. Seperti itu. Setelah kita menentukan frekuensi atau OI, kita harus mencari XI atau mean. Mean itu adalah nilai rata-rata, di mana memiliki rumus X1 ditambah X2 dibagi 2. Jadi X1 di sini yang dimaksud adalah kelas interval yang paling bawah, dan X2 adalah kelas interval yang atas, paling atas. Nah, contohnya saya ambil yang ini juga. Untuk kelas interval yang pertama, XI adalah 30. Maaf, X1 adalah 30. Ditambah X2 adalah 39. Jadi 30 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya ketemu 34,5. Untuk perhitungan kelas interval yang selanjutnya sampai dengan kelas interval yang terakhir itu sama dengan yang saya sebutkan seperti tadi. Jadi nanti akan ketemu hasilnya 34,5, 44,5 sampai 94,5. Nah, setelah kita menghitung XI, maka kita harus yang selanjutnya mengalihkan OI dengan XI. Jadi OI atau frekuensinya tadi harus dikalikan dengan hasil dari XI, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya di atas ini kan 4 dikali 34,5 itu hasilnya 138. Kemudian 4 untuk yang ini kelas interval selanjutnya, berarti 3 dikalikan 44,5 itu hasilnya 133,5, dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah kita mengalihkan OI dengan XI, kita harus menentukan XI dikurangi X bar. X barnya di sini kan belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai X barnya terlebih dahulu sebelum kita mengurangkan XI dengan X bar, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari X bar atau rata-rata itu menggunakan rumus sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa FI dengan OI itu sama-sama memiliki arti frekuensi. Sigma FI di sini sudah saya tuliskan pada kolom yang terbawah. Ini ada tanda sigma. Sigma FI berarti total keseluruhan dari frekuensi, yaitu adalah 32, nilainya 32. Dan sigma XI di sini ya, sigma XI ini sigma atau total nilainya
itu didasarkan, jadi untuk sigma FI dikalikan sigma FI itu berarti hasil dari ini, dari kolom yang saya blok ini. Jadi tadi kan sudah diketahui bahwa nilai dari OI atau FI ya dikalikan XI itu kan dimasukkan di dalam baris ini. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata atau X bar itu kita mencarinya harus dijumlahkan semua atau sigmanya. Nah, tadi sudah saya jumlahkan. Ini kan ada kolom sigma, ini ada kolom OI dikalikan XI. Jika dijumlahkan semua nilai yang ada di sini, jika dijumlahkan semua nilai yang di sini itu hasilnya 2064 ya. Jadi seperti itu untuk penghitungannya. Saya ulangi lagi, untuk menentukan X bar itu kan tadi rumusnya sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI. Sedangkan sigma FI dikalikan XI itu kan sudah diketahui di sini. Karena ini sudah saya jumlahkan semua, yaitu hasilnya 2064. Kemudian masih dibagi lagi sigma FI, yaitu 32. Nah, ini dia di sini. Kemudian hasilnya dari pembagian ini adalah 64,5. Jadi X barnya sudah kita ketahui, hasilnya 64,5. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke tabel ini, bahwa XI dikurangi X bar. Misalnya pada kelas interval yang pertama, XI memiliki nilai 34,5 dikurangi X bar. X barnya tadi kan 64,5. Jadi 34,5 dikurangi 64,5 sama dengan min 30. Hasilnya min 30. Begitu juga dengan yang kelas interval setelahnya, memiliki nilai XI 44,5 dikurangi 64,5, hasilnya minus atau negatif 20. Selanjutnya setelah kita menghitung sampai kelas interval yang terakhir, kita ke tabel baris yang selanjutnya, yaitu menghitung XI min X bar kuadrat. Jadi ini sangat mudah sekali. Dari baris yang sebelumnya, dari hasil yang kita hitung sebelumnya itu tinggal dikuadratkan saja. Misalnya 30, ini kan hasil dari XI min X bar, ini tinggal dikuadratkan saja, berarti 30 dikalikan 30 atau 30 kuadrat, hasilnya adalah 900. 20 dikuadratkan, hasilnya adalah 400. Kemudian 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 100, seperti itu. Selanjutnya kita mencari OI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, tadi kan sudah diketahui hasil XI min X bar kuadrat itu berapa. Pada perhitungan selanjutnya ini kita tinggal mengalikannya dengan OI atau frekuensi. Jadi 900 ini misalnya pada kelas interval pertama, hasil 900 ini dikalikan kembali dengan frekuensi, dikalikan dengan 4. Jadi 4 dikalikan 900 hasilnya 3600. Nah, setelah kita menghitung sampai kelas interval yang terakhir, kita jumlahkan semuanya pada ini kolom yang paling bawah. Ini ketemu 10.400. Jadi total keseluruhan dari OI dikalikan XI min X bar kuadrat itu adalah 10.400. Nah, setelah kita menentukan beberapa hal tadi, kita harus mencari standar deviasinya atau SD, di mana standar deviasi ini memiliki rumus akar sigma OI dikali XI min X bar kuadrat dibagi N. Jadi tadi kan sudah diketahui jumlah total dari OI kali XI min X bar kuadrat adalah 10.400. Tinggal kita bagikan dengan N.
N di sini adalah sigma frekuensinya. Jadi total keseluruhan dari frekuensinya senilai 32. Jadi akar 10.400 dibagi 32 sama dengan akar 325 sama dengan 18,03. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan dan menemukan hal-hal yang harus kita temukan pada langkah pengerjaan nomor 2, kita beralih ke pengerjaan nomor 3. Langkah-langkah yang nomor 3 yaitu kita harus mencari hasil akhir perhitungan, yaitu X kuadrat hitung dengan tabel bantu. Nah, teman-teman di sini kan tadi ada 3 kolom ya, ada 3 kolom ini mirip atau datanya sama dengan tabel yang pertama yang tadi saya sajikan. Jadi kita mulai pembahasan dari sini. Kita harus menentukan atau menghitung nilai Z dulu. Di mana nilai Z ini memiliki rumus XI min X bar kuadrat dibagi SD atau standar deviasi. Di mana ini kita sesuaikan dengan batas kelasnya masing-masing. Nah, XI di sini disesuaikan apakah dia itu batas kelas bawah atau batas kelas atas. Nah, misalnya ini untuk yang bagian kiri segini, ini merupakan batas kelas bawah, dan yang untuk bagian kanan ini merupakan batas kelas atas. Jadi kita hitung satu-satu sesuai dengan rumus yang sudah ada. Batas kelas bawah untuk kelas interval 30 kan 29,5. Jadi XI-nya adalah 29,5 dikurangi X bar. Tadi X barnya itu kan nilainya 64,5 dibagi SD 18,03. Hasilnya ketemu min 1,94. Begitu juga dengan batas atas. Jadi batas atas di sini juga dihitung. XI 39,5 dikurangi X bar 64,5 dikurangi dibagi SD 18,03, hasilnya min 1,39 seperti itu. Kemudian untuk cara-caranya sama sampai dengan kelas interval yang terakhir. Nah, setelah kita menghitung nilai Z, kita harus menghitung proporsi atau PI, di mana proporsi ini kita sesuaikan dari tabel Z. Nah, misalnya seperti ini. Tadi kan untuk nilai Z di sini, ini kan berbeda-beda. Misalnya saya mau mencari proporsi PI dari tabel Z, di mana nilainya ini kan 1,94. Nah, ini sudah ada tabel Z yang sudah saya masukkan di dalam pekerjaan saya. Jadi tabel Z 1,94 ini berarti kita lihat nilai 1 ke bawah atau vertikal. Nah, 1,94. Jadi untuk 2 digit angka pertama itu kita melihatnya pada tabel yang vertikal. 1,94 berarti 19. Nah, 1,9 ini ya pada di sini 1,94 berarti kita harus mencari nilai yang horizontal dengan nilai 4. Jadi nah, ini 1,9 set. Kemudian yang ini 0,04 kita tarik saja garis bawah. Ketemunya di sini 0,47381. Apakah benar? Jadi betul, saya masukkan nilai sesuai dengan tabel Z 0,47381. Begitu juga sama dengan untuk nilai yang batas atas. Ini kan 1,39, berarti kita lihat tabel Z yang arah vertikal 1,3 ketemu di sini, dan 9 yang horizontalnya 9, 0,09 berarti paling ujung.
Hasilnya 0,41774. Apakah benar? Ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan tabel Z. Untuk perhitungan sampai pada kelas interval terakhir seperti itu. Kemudian setelah kita mencari tabel Z sesuai dengan nilai pada tabel Z, itu kita harus mengurangkan antara yang kelas bawah dan juga kelas atas. Jadi hasil dari 0,47381 dikurangi 0,41774 itu sama dengan 0,05607. Ini yang dinamakan dengan proporsi, seperti itu. Selanjutnya kita harus mencari nilai harapan, di mana nilai harapan ini dilambangkan dengan huruf EI. Bagaimana cara kita mencari nilai harapan? Jadi nilai harapan ini dapat kita tentukan dengan menghitung PI dikalikan N, di mana PI ini merupakan proporsi dikalikan N. N ini adalah sigma OI atau sigma FI atau jumlah keseluruhan dari frekuensi totalnya. Misalnya PI dari kelas interval pertama kan 0,05607 dikalikan N dikalikan 32, hasilnya 1,79. Saya ulangi lagi, 0,05607 dikalikan dengan N 32, hasilnya 1,79, seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya juga sama sampai terakhir. Kemudian setelah kita menemukan nilai EI, kita harus mengurangkan OI dengan EI. Jadi OI dikurangi EI. OI misalnya di sini OI 4 dikurangi EI 1,79, hasilnya 2,21. OI 3 dikurangi dengan EI 3,87, hasilnya min 0,87 dan seterusnya. Sebenarnya untuk penghitungan seperti ini, nilai minus itu tidak berkaitan, maksudnya tidak masalah, tidak digunakan. Jadi entah itu nilainya min atau tidak, pasti nanti kalau kita hitung hasilnya akan menjadi positif, atau kita hiraukan saja nilai minusnya. Nah, setelah kita mengetahui hasil OI min EI ini, tabel selanjutnya ini, kolom selanjutnya ini, kita harus menguadratkan hasil dari OI min EI. Jadi dari 2,21 ini kalau dikuadratkan hasilnya 4,88. Kemudian 0,87 kalau dikuadratkan hasilnya 0,76. 0,97 kalau dikuadratkan hasilnya 0,94. Kemudian setelah kita menguadratkan OI min EI, kita baru menghitung X kuadrat hitungnya, di mana X kuadrat hitung ini memiliki rumus OI min EI kuadrat dibagi EI. Tadi sudah diketahui ya bahwa OI min EI kuadrat itu nilainya ini dibagi EI. Jadi dibagi dengan nilai harapan yang sudah kita temukan pada kolom ini. Jadi tinggal kita bagikan saja, misalnya 48 dibagi dengan 1,79, hasilnya 2,73. Setelah kita menghitung sampai kelas interval yang terakhir, kita menjumlahkan X kuadrat hitungnya. Jadi 2,73 ditambah 0,2 ditambah 0,16 ditambah 0,65 itu sampai ditambah 0,82 itu hasilnya 4,89. Nah, setelah kita berhasil menghitung X kuadrat hitung, kita langkah selanjutnya harus menentukan derajat kebebasan atau disingkat dengan DK, di mana DK ini memiliki rumus N-1. N tadi kan diketahui jumlah total frekuensinya 32 dikurangi, maaf, untuk N ini bukan jumlah frekuensi tapi total dari kelas intervalnya. Ini kan ada 7 kelas, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini n kecil ini merupakan jumlah kelasnya. Kalau n besar tadi kan sama dengan sigma OI. Jadi n dikurangi 1 sama dengan, karena ini ada 7 berarti 7 kurangi 1 sama dengan 6. Jadi ditemukan bahwa nilai derajat kebebasan atau DK itu adalah 6. Selanjutnya, nah kita menentukan nilai X kuadrat tabel. Untuk langkah yang kelima ini kita harus menentukan nilai X kuadrat tabel, dimana tadi diketahui bahwa signifikansinya tadi kan atau alfanya kan 5% sama dengan 0,05 dan derajat kebebasannya kan nilainya 6. Kemudian dari alfa dan DK ini harus bisa kita temukan nilai X kuadrat tabelnya dari tabel Chi-square ini, tabel distribusi Chi-square. Jadi untuk yang arah ke bawah ini merupakan derajat kebebasan, yang vertikal ini merupakan derajat kebebasan, kemudian yang horizontal ini merupakan alfanya atau nilai signifikansinya. Karena derajat kebebasannya 6 dan signifikansinya 0,05, jadi kita tarik saja sampai pada 0,05. Nah, ketemu hasilnya 12,59. Dan ini sudah sesuai. Jadi X kuadrat tabelnya itu memiliki nilai 12,59. Nah, yang terakhir setelah kita menghitung rata-rata, standar deviasi, menentukan X kuadrat hitung, X kuadrat tabel, maka langkah yang terakhir kita membuat kesimpulan. Kita bandingkan dulu antara X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel, di mana X kuadrat hitung tadi nilainya kan 4,89 dan X kuadrat tabel 12,59. Nah, kita kembali lagi ke hipotesis yang pertama tadi. Nah, karena 4,89 ini lebih kecil dari 12,59 atau X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima atau HA ditolak. Artinya apa? Berarti artinya dari data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout biologi di suatu bimbingan belajar tadi berdistribusi dengan normal. Nah, seperti itu kiranya penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.